sekarang ini ayolah Bapak azakumullah, karena kesyirikan merebak ya. Harus terus diulang nih masalah tauhid ini, harus terus diulang. Ya, bukan satu orang ustadz, satu orang dai, tidak, semua dai harusnya membahas sehingga orang paham. Mereka melakukan demikian karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka, dan disesatkan oleh siapa? Oleh ustadz-ustadz dan kiai-kiai mereka. Gitu. Mereka nggak paham bahasa Arab. Kalau para dai ini mendakwahkan dakwah tauhid siang dan malam, kajian-kajian penuh marak dengan tauhid, ini saya orang paham. Gitu. Karena yolah bab azakumullah, ini miris. Karena zaman kita ini, itu zaman yang membutuhkan tauhid. Lebih besar porsinya dibandingkan yang lain. Ya. Kesyirikan merajalela, kebid'ahan merajalela, kemaksiatan merajalela. 3 ini. Dan 3 ini yang melemahkan tauhid. Makanya ketika para ulama membahas tentang bab yang ketiga itu, babu man haqqaqa tauhida dakhala jannata bighairi hisabin wala adzab. Bab siapa orang yang mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata para ulama, mewujudkan tauhid dalam kehidupannya harus menjauhi 3 perkara ini. Dia bisa meraih tauhid yang sempurna, harus menjauhi 3. Syirik, bid'ah, maksiat. Kalau kita mendakwahkan tauhid siang dan malam, insya Allah ketiga ini bakal redup. Antum lihat di zaman Nabi SAW. Nabi 13 tahun dakwah tauhid. Bahkan sampai di akhir hayat beliau, kita sudah katakan di bab yang, kalau nggak salah ya, di bab ke-20-an. Ya, atau bab ke-25, 28. Tentang masalah al-ghulu fis salihin. Babu fi anna sababa kufri bani Adam. Wa tarkihim dinahum al-ghulu fis salihin. Bab sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka karena mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Di situ Nabi menyebutkan, jangan jadikan apa? La taj'alul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian jadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah karena aku melarang kalian. Itu 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW. Tauhid. Gitu. Sedikit kemaksiatan yang terjadi di zaman Nabi. Sedikit. Kemaksiatan terjadi sedikit. Kebidahan nggak ada. Apalagi kesyirikan tidak ada, tapi Nabi wanti-wanti. Syirik besar tidak ada, tapi syirik kecil Nabi wanti-wanti. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku takutkan atas kalian yaitu syirik kecil. Kalau apa syirkul asghar? Qala ar-riya. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya. Nanti akan kita bahas sendiri dalam bab tersendiri. Oleh penulis dibahas. Nanti akan kita bahas apa itu riya dan lain sebagainya macam-macam. Gitu. Makanya ya Allah Bapak azakumullah, penting kita mengulang-ulang pembahasan tentang tauhid. Karena memang zamannya kita hidup di zaman yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan maksiat, gitu. Orang banyak yang nggak paham tentang tauhid itu apa. Kita ketika mendakwakan tauhid bukan hanya kepada orang yang berbuat syirik, bukan, tapi juga kepada orang-orang yang mengaku mentauhidkan Allah SWT. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang nggak tahu apa itu tauhid. Saya mentauhidkan Allah, tapi nggak tahu apa itu tauhid, apa itu perbuatan syirik. Sehingga sebagian dari mereka sadar atau tidak sadar jatuh ke dalam perbuatan syirik. Orang yang mengikuti sunnah, yang udah dapat hidayah sunnah, nggak tahu apa tentang tauhid. Yalah Bapak, ansuk mau. Berapa banyak buku tentang tauhid yang sudah kita baca? Nggak usah begitu. Usul salasah. Saya yakin depan saya ini yang begitu banyak nih. Ya, usul salasah mungkin sebagian kecil dari antum saja yang sudah tamat. Nah, usul salasah udah pada tamat belum? Nggak usah tamat dulu deh, punya bukunya nggak? Hah? Punya bukunya nggak? Ini tahapan yang pertama sebelum kita masuk ke sini nih sebenarnya. Kitab tauhid. Gitu. Makanya ini penting, pembinaan tentang tauhid ini penting. Bukan masalah yang remeh ini, ayolah Bapak ansukmu. Bukan masalah yang remeh. Ini masalah yang besar berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Karena yang dipelajari di situ adalah zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ulang-ulang terus-menerus. Nggak bisa kita cuman 1 kali, 2 kali, ya, satu momen tertentu. Harus terus, siang dan malam. Nabi SAW nggak berhenti berdakwah sebelum yang lainnya. Bukan berarti kita meninggalkan pelajaran tentang fikih sholat, fikih jual beli. Bukan. Tetap kita ajarkan itu kepada umat. Tapi fokus porsi terbesar, tauhid. Gitu.
At-tauhidu awal law kanu ya'lamun, kata para ulama. Tauhid dulu yang paling pertama, paling asas kalau seandainya mereka ketahui. Karena ini yang berkaitan dengan kesyirikan dan lain sebagainya, kebobrokan umat dan lainnya. Dan satu umat gak bakal baik kalau tauhid mereka gak baik sama sekali. Itu. Jadi jangan pernah sekalipun kita meremehkan tentang masalah tauhid. Ya, tauhid lagi, bosan kita Ustaz tauhid mulu. Ya sudah, kalau antum bosan, antum sudah paham belum tentang tauhid? Dari A sampai Z tentang tauhid, bagaimana kesyirikan-kesyirikan. Antum sudah bisa menilai bahwa itu syirik dan lain sebagainya, dengan dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Bisa tidak? Antum sudah kuasai tentang tauhid itu. Orang yang mentauhidkan Allah saja bisa saja tergelincir ke dalam perbuatan syirik. Apalagi orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang enggak tahu sama sekali. Makanya Imam Muhammad bin Wahab dalam kitab beliau Kasyfus Syubuhat, ketika beliau mengambil fikih dari hadis Dzatu Anwat, ya, sahabat, ini bicara tentang sahabat. Antum lihat nanti dalam kitab Kasyfus Syubuhat. Saya sudah bahas Kasyfus Syubuhat, selesai. Salasa sudah selesai, Kasyfus Syubuhat selesai, kita tauhid yang belum selesai. Nah, itu mesti diulang-ulang itu. Beliau mengatakan, seorang alim bisa jadi terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ini faedah yang beliau ambil dari mana? Dari kisah para sahabat Nabi. Ketika melewati sebagian sahabat, bukan seluruh sahabat, sebagian sahabat Nabi, ketika mereka melewati satu pohon yang namanya Dzatu Anwat. Di mana pohon Dzatu Anwat, ini orang-orang musyrik itu menggantungkan senjata mereka di pohon tadi. Untuk apa? Agar sakti. Kalau senjata itu digantungkan di pohon itu, maka senjata tadi akan ampuh untuk menghantam musuh. Ketika para sahabat, sebagian kecil sahabat tadi melewati pohon tadi, mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Wahai Nabi, tolong jadikan kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya Dzatu Anwat. Ini sahabat. Nabi langsung teriak, Allahu Akbar, inna sunan. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qala Bani Israil li Musa alaihi salam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya ini merupakan jalan yang kalian ikuti dari pendahulu kalian. Kalian telah mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israil sudah ditolong sama Allah. Antum lihat dalam surat Al-A'raf. Ayat 138. Allah mengatakan, wajawazna bi Bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Ketika kami sudah selamatkan Bani Israil dari kejaran Fir'aun, bayangin. Udah selamat nih, Allah yang selamatin. Dibelah lautan oleh Nabi Musa AS dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selamat, Fir'aun ditenggelamkan dengan bala tentaranya. Setelah itu mereka melewati satu kaum yang mereka menyembah Tuhan selain Allah. Apa kata mereka? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Allahu Akbar. Bayangin tuh. Bani Israil ini udah diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini sungguh bodoh kalian ini. Kata Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Jadi kalian telah mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu sebagaimana yang Bani Israil ucapkan kepada Nabi Musa. Jadikan kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat. Kata Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan seorang alim bisa saja tergelincir ke dalam perbuatan kesyirikan tanpa dia sadari. Bagaimana kalau bukan alim? Ayolah bab, azakumullah. Maka ini pentingnya tauhid yang mesti kita ulang-ulang terus-menerus siang dan malam gitu. Makanya antum juga jangan jangan bosen, buku baca tauhid dari awal sampai akhir, ulang lagi dari awal sampai akhir gitu. Jangan bacanya pas mau kajian baru buka buku.
Gitu. Ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Penting ayolah Bapak, azakumullah. Buat pondasi kita, buat pertahanan diri kita. Dari apa? Dari musuh terbesar kita, kesyirikan yang membuat kita keluar dari Islam. Gitu. Dari kebid'ahan dan juga dari maksiat. Karena orang bisa jatuh ke dalam bid'ah, orang bisa jatuh ke dalam maksiat. Kenapa? Karena kekurangan tauhidnya dia, kurangnya tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tauhid seseorang, maka semakin jauh dia dari perbuatan bid'ah, semakin jauh dia dari perbuatan maksiat, apalagi semakin jauh dia dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini yang mesti diperhatikan ayolah Bapak azakumullah. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya dan untuk antum semuanya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.